Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai pajak penghasilan pasal 22. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Atika Rahmi, Salsabila Fajriati, dan Wina Handina. Oke, sekarang kita masuk ke submateri yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 22, kemudian subjek dan objek serta pengecualiannya. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 22 dan pengecualiannya. Yang keempat, tarif dan dasar perhitungan. Oke, langsung saja masuk ke submateri yang pertama mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 22. Pengertian pajak penghasilan pasal 22 atau yang bisa disingkat PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau disingkat PPh Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Lanjut ke submateri yang kedua mengenai subjek, objek, pemungut dan pengecualian PPh pasal 22. Siapa saja yang menjadi subjek pajak PPh pasal 22? Pertama, jenis PPh 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Secara spesifik, meliputi badan usaha, contohnya industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Kemudian ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Kemudian lagi ada produsen atau importir bahan bakar minyak, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja, dan pedagang pengumpul. Subjek pajak yang kedua adalah subjek pajak yang memotong PPh pasal 22 ini terbagi dua kategori utama, yakni pemungut atau yang memotong PPh pasal 22. Kemudian ada wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Lanjut ke pemungut atau yang memotong PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas impor dan barang. Yang kedua adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB, bendahara pemerintah pusat atau daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, BUMN atau BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara atau APBN dan atau belanja daerah APBD, kecuali badan-badan tersebut pada angka 4, yaitu Bank Indonesia, Perusahaan Pengelola Aset, Badan Urusan Logistik, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, dan lain-lain. Yang kelima, badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, kertas, baja, dan lain-lain. Yang keenam ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
Yang ketujuh ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pengumpul. 8. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh saat PPh 22 saat penjualan, yaitu ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, atau penjualan hasil produksinya secara distributor di dalam negeri. Yang kedua ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga ada produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang kelima ada pedagang pengumpul, berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian ada juga menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang keenam, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian apakah objek pajak dari PPh pasal 22 ini? Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Impor barang dan ekspor barang, komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Kemudian ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kemudian ada pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN. Kemudian objek pajak PPh pasal 22 yang lain adalah penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor. Objek pajak selanjutnya adalah pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian ada penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan farmasi. Objek pajak selanjutnya adalah pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Kemudian ada penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak. Oke, lanjut ke submateri yang berikutnya mengenai pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Di mana poin pertama yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bebas atau SKB. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan
atau pajak pertambahan nilai dilaksanakan oleh DJBC. Pengecualian yang ketiga adalah importer sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. Pengecualian yang keempat adalah pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak 1 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pengecualian yang kelima yaitu pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, kemudian dan benda-benda pos. Pengecualian yang keenam adalah emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan surat SKB. Yang ketujuh yaitu impor kembali atau reimpor dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan diperbaiki, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian pengecualian yang ke-8 adalah pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Pengecualian yang ke-9 yaitu pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. Kemudian tarif perhitungan PPh pasal 22. Yang pertama atas impor. Jika menggunakan angka pengenal impor atau disingkat API, maka tarifnya yaitu 2,5% dari nilai impor. Kemudian bagi yang tidak menggunakan API, maka tarifnya yaitu 7,5% dari nilai impor. Kemudian yang tidak dikuasai, tarifnya 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua, tarif yang kedua yaitu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Dan tarif perhitungan PPh pasal 22 yang ketiga yaitu atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan DJP yaitu industri kertas tarifnya 0,1% kali DPP PPN tidak final. Kemudian ada semen tarifnya 0,25% dari DPP PPN. Kemudian baja tarifnya 0,3% dari DPP PPN. Kemudian rokok 0,15% dari harga bandrol. Kemudian dari industri otomotif tarifnya 0,45% dari DPP PPN. Keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Tarifnya ditetapkan sebesar 2,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang keenam, tarif atas impor kedelai gandum dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A sebesar 0,5% dari nilai impor. Kemudian tarif atas penjualan pesawat pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah. Kemudian kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar rupiah. Kemudian atas penjualan rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Kemudian tarif atas penjualan apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kemudian tarif atas penjualan kendaraan bermotor roda 4
pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multipurpose vehicle, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Dari penjabaran atas penjualan di atas, tarifnya dikenakan sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Kemudian kita masuk ke dasar perhitungan PPh pasal 22. Contoh perhitungan PPh pasal 22 yaitu yang pertama, PT Sejahtera mengimpor barang dari Thailand dengan harga 20.000 US dollar. Asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga dan biaya angkut sebesar 10% dari harga. Biaya masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 10% dan 20%. Di mana pada saat itu 1 US dollar sama dengan 10.000 rupiah. Yang ditanya, hitung PPh pasal 22 yang dipungut jika PT Sejahtera memiliki API. Yang kedua, hitung PPh pasal 22 yang dipungut jika PT Sejahtera tidak memiliki API. Yang ketiga, hitung PPh pasal 22 yang dipungut jika PT Sejahtera tidak memiliki API dan mengimpor melalui PT Adil yang memiliki API dengan handling fee sebesar 1,5%. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menghitung PPh pasal 22 yang dipungut jika PT Sejahtera memiliki API. Pertama-tama kita harus menghitung dulu CIF-nya. Pertama, harga barang yaitu sebesar 20.000 US dollar. Kemudian kita menjumlahkannya dengan asuransi yaitu 5% dari 20.000 yaitu 1.000. Kemudian biaya angkutnya yaitu sebesar 10% dari 20.000. Maka didapatkan penjumlahannya yaitu yang disebut juga dengan CIF sebesar 23.000 US dollar. Kemudian langsung saja kita kalikan ke rupiah yaitu 23.000 US dollar dikali 10.000 rupiah, maka didapatkan CIF-nya sebesar 230 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan bea masuk sebesar 10% dari CIF yaitu 23 juta rupiah. Kemudian bea masuk tambahannya juga ada sebesar 20% dari 230 juta rupiah, didapatkan bea masuk tambahannya sebesar 46 juta. Maka nilai impor untuk PT Sejahtera yaitu 299 juta rupiah. Yang A, PPh pasal 22 jika PT ABC tidak memiliki API, maka PPh pasal 22-nya bisa dihitung dengan tarifnya yaitu 2,5% dikali 299 juta rupiah, maka PPh pasal 22-nya adalah 7.475.000 rupiah. Kemudian apabila PT ABC tidak memiliki API, maka PPh pasal 22-nya dapat dihitung dengan tarifnya 7,5% dikali 299 juta rupiah yaitu 22.425.000 rupiah. Kemudian jika PT ABC mengimpor melalui PT Adil, maka PPh pasal 22-nya yaitu dikenakan tarif 2,5% dikali 299 juta rupiah yaitu 7.475.000 rupiah. Kemudian ada handling fee dikenakan tarif 1,5% dikali 299 juta rupiah yaitu 4.485.000 rupiah. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Perusahaan lelang negara Tetah melelang barang sitaan senilai 500 juta rupiah. Berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut? Jawabannya PPh pasal 22 yang dipungut yaitu 7,5% kali 500 juta rupiah sama dengan 37.500.000 rupiah. Contoh soal yang ketiga yaitu
Pemda Semarang melakukan kontrak perbaikan jalan dengan PT Adikarya senilai 600 juta rupiah. Hitung PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh Pemda Depok. Lanjut ke soal yang ketiga. Pemda Depok melakukan kontrak perbaikan jalan dengan PT Adikarya senilai 600 juta rupiah. Hitung berapa PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh Pemda Depok. Jawabannya yaitu PPh pasal 22 dikali sama dengan yaitu tarifnya 1,5% kali 600 juta rupiah, maka PPh pasal 22 nya yaitu 9 juta rupiah. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.